Halo, assalamualaikum teman-teman. Selamat datang di channel saya kembali, Fake Auditor. Kali ini kita akan membahas tentang pemberian nomor urut, merekap nilai, hingga memberi ranking nilai. Ini secara khusus sangat bermanfaat untuk teman-teman yang bekerja sebagai guru, pengajar, atau wali kelas. Semoga dengan adanya tutorial ini bisa membantu dan mempermudah teman-teman dalam bekerja. Oke, ini tampilan akhirnya yang nanti akan kita jadikan produk dari file yang akan kita buat. Untuk file asalnya ini ada 14 nama siswa. Ini masih acak, mata pelajaran matematika. Ini caranya biar menyesuaikan selnya. Kita double klik di sini bisa, atau kita pencet Alt HUI itu untuk menyesuaikan lebar kolom atau menyesuaikan sel. Oke, di sini ada nilai bahasa Inggris. Kita sesuaikan bahasa Indonesia, kita sesuaikan dengan nilai yang sudah random. Tujuan akhir kita nanti adalah memberikan ranking siapa dengan nilai yang paling besar sehingga mendapat ranking pertama sampai ranking terakhir 14. Oke, tutorial belajar yang kedua. Kali ini ada 4 sub pelajaran, yaitu yang pertama memberikan nomor dengan nama atau kriteria yang sama. Ini kan nomornya harus ada jeda. Jadi kalau misalkan datanya kecil mungkin bisa kita jeda satu-satu, tapi ketika datanya ada 1000 row misalkan 10.000 row, ini kita akan membuat dengan cara yang lebih mudah. Membuat tabel sederhana seperti ini, menghitung rata-rata nilai siswa untuk menentukan ranking pada akhirnya. Rumus-rumus atau formula yang akan kita pakai kali ini ada beberapa, yaitu menggunakan if untuk buat nomor, copy paste, filter, sort. Ini untuk yang terakhir nanti membuat ini dengan pivot table sederhana, menghitung rata-rata, average, menghitung ranking dengan rank. Oh ya, di Excel 2016 ada 3 jenis rank yang bisa kita gunakan. Ada rank average, rank EQ, sama rank. Ini sama aja. Nah, tapi perbedaan antara ketiganya ada di hasil. Misalkan ada nilai average yang sama, maka kalau misalnya kita pakai rank average, ada 2 orang yang mempunyai ranking 5,5, namun dengan rank EQ dan rank ini bulat, sama-sama memiliki peringkat 5. Oke, kita mulai tutorialnya. Bagaimana sampai akhirnya nanti kita bisa mendapatkan tabel seperti ini dan bisa meranking seperti ini. Oke, kita tambahkan satu sheet tabel kosong. Ini ada file asal matematika, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia. Yang pertama kita menggunakan copy dan paste atau paste. Yang pertama matematika, kita copy seluruh selnya, kita masukkan ke sheet kosong kita, Ctrl V atau paste, klik kanan paste. Ini bahasa Inggris, kita copy, klik kanan, copy, di sini klik kanan, paste. Bahasa Indonesia kita ambil dengan copy dan kita paste di sini.
Ini base ada macam-macam teman-teman. Jadi kalau misalnya base itu ada base biasa, ini base value. Jadi misalnya kita asalnya tadi sebenarnya rumus, kita base dengan value, rumusnya hilang. Jadi hasil akhirnya saja yang kita tarik. Ini base formula, ini base transpose. Jadi yang awalnya menurun ke bawah jadi mendatar ke samping secara horizontal, formatting paste link. Kita bisa lihat di formula barnya ini masih merujuk pada link. Karena ini belum perlu, maka kita delete saja, kita pakai paste biasa. Oke, ini sangat masih acak teman-teman. Jadi kita drag ke bawah, sesuaikan lebarnya LT HUI. Oke, untuk ngedrag sebenarnya kalau misalkan ini datanya sedikit seperti ini, mungkin bisa menggunakan mouse kayak yang seperti tadi yang saya lakukan. Tapi jika datanya ada ribuan, kita bisa menggunakan shift, control, dan bawah. Kita geser ke kanan. Atau misalkan ada yang bolong seperti ini. Kalau misalnya kita pakai shift, control, dan bawah kan nggak nyampe bawah. Kalau datanya ribuan kita pegel juga satu persatu. Jadi shift, control, alt, bawah. Ini udah pasti pas yang paling bawah. Oke, kita mulai. Yang pertama kita hapus dulu nomornya karena masih acak, kita hapus dulu. Shift, control, alt, arah bawah kita delete. Ini udah terdelete semua teman-teman. Oke, kita hapus dulu. Jadi yang pertama ini untuk mengurutkan abjadnya terlebih dahulu. Jadi agar bisa menjadi lebih rapi, kita shift control N. Ini untuk yang paling akhir. Kalau misalnya data banyak kita pakai shift control dan N. Kemudian kita sort filter, kita klik filter. Oke, atau kita pakai shortcut, misalkan kita pakai alt H S, atau bisa juga pakai shortcut kita shift pencet bareng dengan kontrol, kemudian pencet L. Tuh teman-teman, banyak sekali shortcut yang akan kita gunakan nantinya untuk mempermudah pekerjaan kita. Tentunya di channel ini teman-teman akan mendapatkan banyak sekali kemudahan-kemudahan penggunaan shortcut, formula, hingga akhirnya kita membuat produk Excel yang bermanfaat untuk pekerjaan kita. Oke, ini sudah kita filter. Setelah filter kita sort teman-teman, sort A to Z. Nah ini udah berkumpul yang namanya Adi, namanya Agus, Ana, ini udah berkumpul dengan matematika, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia. Ini urut. Oke, setelah itu kita beri nomor. Gimana cara memberi nomor? Yaitu kita tambahkan 1 di sini. Kalau datanya kecil bisa 2, 3. Nah, tapi kalau datanya ada ribuan, 10 ribuan itu pasti tidak memungkinkan. Jadi kita seperti ini teman-teman. Sama dengan jika sel E5 yang tadi Adi sama dengan atasnya, maka sama dengan atasnya nomor yang akan kita masukkan. Jadi 1 juga nanti akhirnya. Jika tidak, 1 ditambah 1. Nah karena ini Adi sama dengan Adi, maka ini tetap 1. Kita copy, kita ambil kanan, kita drag paling bawah, kita drag ke atas kembali, kita enter, kita paste. Jadi udah jadi seperti ini. Tapi ini belum oke nih teman-teman. Kita copy, kita paste value.
base value, kita bisa menggunakan shortcut alt ESV value, kita enter. Paste value kalau kita sedang menganalisa data atau menghitung data ini sangat penting. Jadi untuk formula-formula yang udah kita dapat hasil akhirnya, kalau bisa kita paste base value semua. Soalnya kalau kita tidak base value, nanti akan numpuk banyak formula dalam satu file Excel dan akan membuat file kita menjadi berat. Oke, sekarang kita tambahkan di sini. Kita klik satu lagi. Kita pakai rumus logika. Lagi pakai if jika adi sama dengan adi atasnya, maka kosong. Namun jika tidak, maka adi yang ini, nomor yang ini ditambah dengan kosong. Kita paling bawah, kita enter. Oke, yang udah rapi, kita copy ke sini. Kita paste value, kita copy lagi, kita masukkan ke sini. Ini kita delete. Oke, udah dapat, udah mulai rapi. Oke, yang kedua kita memberikan tabel. Untuk memberikan tabel kita bisa menggunakan borders, all borders. Kalau mau shortcut, sebenarnya shortcut itu mudah teman-teman. Kita pencet alt itu udah muncul semua. Jadi misalkan kita butuh border ada di toolbar dengan name bar yang mana, misalkan home di sini. Jadi kita pencet H, muncul B. Nah, kita pencet B dan all borders ada di huruf A. Coba ya, kita semua LTHB sama saja teman-teman. Ini lebih cantik, kita bold. Oke, ini sebenarnya udah bagus, datanya sudah ngumpul di dan lain-lain. Sekarang kita hilangkan adi yang di sini dengan cara memfilter blanks. Kita hapus, delete. Kita buka filter, bisa manual dengan mouse seperti ini, atau alt A. Oke, itu shortcut untuk buka filter. Kita sekarang menambahkan average, rata-rata nilai. Oke, memberikan average rata-rata nilai, kita pakai sama dengan average. Oh iya teman-teman, jadi untuk memberikan average if itu sebenarnya kita harus masih memunculkan nama di sini. Kita coba munculkan kembali dengan cara go to special blanks. Kita cari yang blank, kita sama dengan atasnya, kita kontrol, dipencet, dibarengi dengan enter. Oke, ini muncul kembali. Jadi itu mudah. Kalau ternyata ribuan ini memudahkan kita sekali. Kita paste value, Ctrl C, alt ESV. Oke, kita menggunakan average if. Kita bisa langsung tekan tab. Nah, ini average dengan logika. Oke, range-nya mana? Karena kita kriteria yang kita ambil adalah rata-rata nilainya adi, maka kita sort yang ada adinya sampai ke bawah sebagai range. Oke, agar tidak geser ke bawah, nanti ketika kita copy hasilnya,
kita tambahkan dolar teman-teman dengan cara F4 atau F4. Ini harus ada dolarnya. Oke, kriterianya kita ambil AD titik koma. Ini kebetulan punya saya titik koma, berapa punya teman-teman mungkin koma, itu untuk masukkan formula. Average range, nah ini rata-rata yang akan kita hitung itu ada di range mana, yaitu di sini, dinilai sampai ke bawah. Ini kita kasih dolar juga teman-teman, kunci biar gak geser ke bawah atau ke atas. Kita enter. Jadi untuk rata-rata nilai AD adalah 74,33. Kita copy, kita ke paling bawah, kita ke atas, kita enter. Oke, ini udah ketemu nih rata-rata tiap-tiap nama. Seperti biasa kita paste value dulu, Ctrl C, Alt ES V. Oke, nah ini baru kita bisa memberikan atau memberikan ranking. Yang pertama kita hapus dulu seperti tadi, kita ambil yang blanks, nomor yang blanks. Nah ini kita hapus, delete, ini kita delete. Kita buka dengan Alt A, buka filter. Ini sudah bagus datanya teman-teman, rata-rata nilai udah ketemu, tinggal kita menggunakan rumus rank. Di Excel 2016 rumus rank ada 3. Seperti saya bilang tadi, ada rank average, rank EQ, dan rank. Ini hasilnya hampir sama, cuman ketika dinilai yang sama 89 dan 89 rata-ratanya. Ini rank average, ini mengambil tengah-tengahnya average 5,5 kita pakai rumus rank biasa saja teman-teman, karena hasilnya nanti sama saja. Oke, sama dengan rank. Oke, number ini titik 2 titik koma. Dengan rank nomor ini titik koma, ini bawah kita kasih dolar biar nggak gerak, kita tutup, kita enter, keluar angka 13. Kita geser paling bawah, kita kembalikan ke atas, kita blok, kita enter. Nah, kenapa ini NA atau not available atau tidak ketemu hasilnya, ini karena kosong. Gampang sekali teman-teman, kita bisa filter kembali, ambil yang blanks, delete semua, kita buka lagi. Nah, oh di rank ini keluarnya 5,5 juga. Oh karena kita rank average teman-teman. Oke, kita hapus average-nya. Oke, 11. Kita ambil paling bawah kita. Oke. Kita kembali sort semua, filter semua. Dengan cara sebenarnya kalau manual kita filter, ini hilang filternya, kita filter, kita ambil, kita paste value dulu, Ctrl C, Alt ES view, paste value, kita filter yang NA, kita ambil yang NA, kita hapus, kita buka LTAC,
Sudah keluar rankingnya. LTHBA. Oke, ini kita taruh tengah-tengah. Oke, setelah ini mau ngapain? Kita memberikan tabel produk Excel kita dengan cara apa? Pivot table sederhana. Oke, kita insert pivot table, select a table or range. Table atau range-nya kita ambil dari sini sampai akhir. Kalau datanya ribuan, kita bisa pakai, kita ambil dulu sel C3, sel paling awal, kita shift, control, dan N. Ini pasti ngambil kolom dan baris paling akhir yang sempat kita gunakan. Lokasinya mau di mana? Oke, kita mau di sini. Oke, kita oke, muncul pivot table di sini teman-teman. Pivot table fields, kita mau ambil yang mana? Nama kita taruh di sini, ranking kita taruh di sini. Kok jadi seperti ini? Berarti kita taruh di value. Oke, setelah itu kita paste value. Teman-teman pakai manual sebenarnya bisa, kita ambil data tiap nama dengan cara manual, tapi lebih lama, lebih cepat menggunakan pivot table seperti tadi. Oke, kita beri namain nama, ini ranking. Oke, kita hapus yang tidak perlu. Kemudian kita filter, shift control L, itu menghilangkan filter yang ini, dan shift control L untuk memunculkan filter yang ini. Gunanya filter untuk apa? Kita mengurutkan sort smallest to largest. Oke, ini nggak berubah karena tidak kita filter di sini. Ini berubah menjadi urut 1 sampai 14. Oke, biar lebih cantik teman-teman, kita pakai conditional formatting. Manage rules, new rules. Ini 2 color scale. Jadi tipenya apa? Dari lowest value berwarna ini sampai highest value berwarna ini. Jadi ranking yang paling kecil atau ranking pertama akan mendapat warna ini, dan ranking paling akhir akan mendapat warna ini. Kita customize lah. Kita mau warna hijau ya. Kita oke. Nah, ini bisa kita Ctrl B, kita ke bawah, Alt HBA. Udah jadi teman-teman. Jadi kita bisa membuat sebuah laporan siapa yang menjadi ranking pertama atas hasil nilai yang telah diujikan dari 3 mata pelajaran, matematika, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia. Kita dapat Fadli dengan ranking pertama dan Fauzi pada ranking terakhir. Oke, terima kasih atas perhatian. Semoga kita bisa terus belajar. Mohon tetap support karena saya juga masih belajar. Jika ada pertanyaan, mohon drop di kolom komentar. Nanti hasil file Excel ini akan saya post di deskripsi. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Semoga tetap selalu sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.